Halo anak-anak sekolah minggu GKA Sion. Lause punya pengumuman. Berdasarkan peraturan pemerintah, selama pandemi ini kita masih harus bersabar untuk tidak beribadah di gereja dan tetap dalam ibadah online setiap minggunya. Lause berharap kalian selalu bertekun dalam doa dan tetap bersemangat ya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Papa Mama dan adik-adik. Berjumpa lagi dalam ibadah anak. Sebelum memulai ibadah, perhatikan panduan ibadah berikut ya. Mohon bimbingan Papa dan Mama selama adik-adik mengikuti ibadah online. Adik-adik siap dengan baju yang rapi dan sopan seperti sedang berada di dalam gereja. Adik-adik dapat mengikuti instruksi dari lause-lause dengan antusias. Selama mengikuti ibadah, adik-adik harus fokus dan tidak melakukan kegiatan yang lain. Siapkan hati dan sikap yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Selamat beribadah. Selamat pagi anak-anak semuanya. Shalom. Shalom. Apa kabar? Lama gak ketemu lo. Apa kabar Lause Leni? Kok ya kayaknya tambah. Enggak lah, Gimana tetap. gitu? Lause Enggak ya? Leni rambutnya tambah putih makin Sudahlah banyak. kalau ngomong begini rambut dipotong aja enggak, yang penting masih sehat. Semangat. Biar kita pakai baju merah tetap semangat ya. Semangat. Semangat terus. Nih, yang di Singaraja apa kabar? Salam. Singaraja, apa kabar? Keng-keng. Pupuan dan Karyasari apa kabar? Apa kabar semuanya? Yang di Istana Regency. Apa kabar? Istana Regency. Dan anak-anak yang di pusat gimana? Wih, harus Semua tetap semangat. Semangat ya, puji Tuhan loh. Iya. Ketemu lagi hari ini di ibadah online sekolah minggu kita ya. Walaupun kita online di rumah saja, Tetap percaya harus semangat. semangat Tuhan Yesus menyertai kita. Amin. Oke, kita mau pujikan pujian ini. Tapi sebelum kita doa dulu. Oh, doa dulu baru nyanyi Doa ya? dulu ya. Oke, langsung Lipat aja. tangan, tutup mata, kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pimpinanmu selama 1 minggu. Terima kasih untuk kesehatan, pelindungan, penyertaan kepada kami, keluarga kami, dan juga pada semua teman-teman kami. Sebentar kami akan memuji, menyembah Engkau, Tuhan yang pimpin ibadah ini. Dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami semua telah berdoa. Amin. Amin. Kita mau muji nama Tuhan. Yes. Lagu apa? Seleni. Apa ini begini-gini? Apa yo? Apa Oh, yang gini? sukacitaku. Oh, sukacitaku. Harus Biarpun ada gak kelihatan senyumnya. Yes. Ya, tetap pakai masker harus wajib. Oh, Prokes. sukacitaku. Oke. Oh, sukacitaku. Oh, sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh, sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan Juru Selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Oh, sukacitaku. Oh, sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh, sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan Juru Selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Padanya ku berharap, padanya ku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya ku berserah, Engkau sumber kehidupanku.
sejak ku jumpa Yesusku. Oh, sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan Juru Selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku ini penuh. Padanya ku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya ku berserah, Engkau sumber kehidupanku. Pam 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 juap, pam 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 juap, pam 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 juap, pam 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 pam, cuit pam 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 pam, cuit pam pam pam, ya 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 ya, cuit pam pam pam, ya 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 ya, hey ya 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 ya, hey ya 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 ya, hey ya 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 ya. Kita yang dibenarkan, kita yang dibenarkannya iman. Kita hidup dalam kasih-Nya, kasih Allah kepada kita. Cuci pam 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 pam, cuit pam pam pam, ya 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 ya, cuit pam pam pam, ya 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 ya, hey ya 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 ya, hey ya 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 ya, hey ya 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 ya. Aduh Kak, udah lama nggak nyanyi, Jadi ngos-ngosan. anggap aja olahraga. Aduh, tetap semangat semuanya. Yes, tetap semangat. Harus semangat. Puji Tuhan. Kita udah diberkati Tuhan ya Kak. Bener. Kesehatan diberkati Tuhan. Kepintaran udah pada bagi-bagi rapot sekarang. Udah masuk liburan lagi. Udah masuk liburan, udah masuk sekolah lagi ya. Udah. Aduh terlambat lah. Libur sebulan Kita tetap diberkati Tuhan ya. dan disertai Tuhan luar Tetap biasa. disertai Tuhan. Kita mau lanjutkan pujian kita. Aku diberkati. Aku diberkati. Aku diberkati. Aku diberkati. Sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Aku diberkati. Sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Wah, kita diberkati Tuhan terus ya. Luar biasa. Walaupun di situasi seperti saat ini, anak-anak, Lause, kita semua harus percaya bahwa Tuhan kita, Tuhan yang selalu menyertai kita, Tuhan yang selalu memberkati kita. Karena itu, karena Tuhan sudah menyertai dan memberkati kita, kita mau melakukan segala sesuatu yang terbaik. Yang terbaik dan baik. Ya. I Untuk wanna Tuhan. do right. I want to do right. Oke, kita nyanyikan lagu ini. Pakai gerakan ya, sama-sama mengingat kembali gerakannya. I wanna do right, I wanna do what's right. I'm gonna give you all of my life. I put my trust in you, Jesus, and you show me
show me how to do right. I wanna do right. I wanna do right. I wanna do what's right. I'm gonna give you all of my life. I put my trust in your Jesus, and you show me how to do right. Hey, 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 every word I say. Ooh, I wanna be like you. All my mind, every day goes by. I wanna be more like you. Hey, 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 every word I say. Ooh, I wanna be like you. All my mind, every day goes by. I wanna be more like you. I wanna be more like you. I wanna be more like you. Udah tua kita Lause. Saya belum situ aja. Saya belum semangatnya masih. Tetap semangat, pokoknya harus semangat. Semangat anak sekolah minggu GKA Sion dong. Kita mau mendengarkan firman Tuhan sekarang. Ya, kita mempersiapkan hati kita ya. Ya, kita akan nyanyikan lagu apa? Firman-Mu pelita bagi Bagi kami kakiku. dan terang bagi kami. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah kau di sisiku, dan takkan ku takut asal kau di dekatku, besertaku selamanya. Bagi kakiku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku. Mari anak-anak lipat tangan, tutup mata, kita akan berdoa untuk firman Tuhan. Tuhan Yesus, Tuhan yang baik kepada kami semua sudah selesai menaikkan puji-pujian kami di hadapan-Mu. Dan saat ini Tuhan, tibalah waktunya bagi kami untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tolong kami Tuhan, berikan kami telinga yang mau dengar-dengaran, dan hati yang mau taat melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Dan biarlah firman-Mu boleh bertumbuh berakar dengan subur di dalam tanah hati kami Tuhan. Dan kami menjadi orang-orang yang diberkati oleh firman-Mu untuk menjadi berkat bagi orang lain. Kuasai waktu di depan kami Tuhan. Berkati juga Lause yang akan menyampaikan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Nah anak-anak, kalau minggu lalu kalian sudah mendengarkan cerita tentang Allah yang tidak pernah salah dari kisah tentang Ribka dan Ishak. Maka hari ini kita juga masih mau mendengarkan cerita dan belajar dari tokoh yang sama, yaitu Ribka dan Ishak. Anak-anak, kalian semua pasti pernah mengalami yang namanya kalian bermain nih. Taruhlah misalnya kalian lagi main mobil-mobilan. Tahu-tahu mobil-mobilan kalian itu direbut sama teman-teman atau saudara kalian. Waktu kejadian itu terjadi, sebagai anak-anak Tuhan nih misalnya, kalian ngalah dong. Oke deh, gak apa-apa, masih ada mainan yang lain.
Aku ambil mainan yang lain aja, aku main itu. Lalu kalian ambil mainan yang lain dong untuk bermain. Nah, ketika kalian mengambil mainan yang lain itu, lagi-lagi mainan kalian itu direbut lagi. Masih ngalah dong, tapi hati ini udah, kenapa sih? Kok mainanku diambil lagi? Tapi udah ngalah dong. Ambil lagi mainan yang lain, masih ada dong mainan yang lain, ambil mainan yang lain. Lalu waktu kalian lagi main mainan itu, lagi-lagi mainan itu direbut. Wah, pasti kalian yang tadinya berusaha untuk tenang, berusaha untuk gak marah, berusaha untuk gak gembalas, mulai gemes kan? Ini apa-apaan sih? Antara marah, jengkel, sedih, semua campur aduk jadi satu pasti kan? Nah, cerita ini kisah tentang mainan yang direbut ini kurang lebih sama dengan kisah yang dialami oleh Bapak Ishak dan Ibu Ribkah. Nah, di Alkitab diceritakan begini anak-anak. Satu hari di negeri tempat Bapak Ishak dan Ibu Ribkah tinggal itu terjadi kelaparan yang sangat hebat. Lalu Tuhan berbicara kepada Bapak Ishak untuk pergi dari negeri itu menuju ke satu daerah, menuju ke satu tempat yang sudah Tuhan tunjukkan bagi mereka. Lalu pergilah mereka sampai ke satu daerah yang bernama Gerar. Nah, di daerah itu di bawah pimpinan seorang raja Filistin yang bernama Abimelek. Ketika mereka masuk di daerah itu, Bapak Ishak dan Ribkah diterima dengan baik oleh Raja Abimelek. Bukan cuma itu loh anak-anak, mereka dikasih tempat tinggal yang baik di daerah itu. Mereka disambut dengan baik, tinggal di sana sebagai orang asing. Dan Tuhan, ketika mereka tinggal di daerah Gerar itu, Tuhan berbicara kepada Ishak bahwa Tuhan akan memberkati Ishak. Tuhan akan membuat keturunannya pun menjadi banyak seperti bintang di langit. Nah anak-anak, kenapa Allah mau memberkati Ishak sedemikian? Karena ingat, siapa papahnya Ishak? Yes, betul, Bapak Abraham. Karena Allah selalu ingat akan perjanjiannya dengan ayah dari Ishak, yaitu Abraham. Ayah dari Ishak itu selalu taat kepada Tuhan. Maka dari itu dia disebut sebagai bapak orang beriman. Nah anak-anak, maka tinggallah Ishak di Gerar. Lalu di sana dia mulai menabur di ladang yang diberikan kepada dia. Dia mulai menabur dan menabur dan menabur. Dan luar biasa dahsyat anak-anak. Ketika musim panen tiba, Ishak dan para pembantu-pembantunya, gembala-gembalanya dan orang-orang yang ada di dalam lingkungan dia itu, mereka memanen hasil panenan yang mereka tabur itu. Wow, anak-anak, hasil panennya mereka itu ada di Alkitab dikatakan sebanyak 100 kali lipat. Wow, amazing. Kok bisa ya? Yes, bisa. Karena Ishak itu diberkati oleh Tuhan. Sehingga semakin lama Ishak itu semakin kaya. Semakin lama semakin kaya. Semakin lama tambah kaya lagi. Dan hal itu membuat dia memiliki kambing, domba, apalagi ya selain kambing dan domba. Banyak sekali, sapi, dan anak buahnya pun banyak sekali. Tapi anak-anak, apa yang dialami oleh Ishak itu membuat orang-orang Filistin yang ada di Gerar itu menjadi gak senang sama dia. Mereka menjadi cemburu kepada dia. Hidup Ishak dan keluarganya sudah mulai tidak aman lagi di Gerar. Orang-orang Filistin itu berusaha mulai mengusik dan mengganggu kehidupan daripada Ishak dan orang-orang yang ada di sekitarnya. Orang-orang Filistin itu mulai berkata kepada Bapak Ishak begini, "Kami tidak suka padamu karena Tuhan memberkatimu." Lalu mereka mulai itu anak-anak, sumur-sumur peninggalan Bapak
Abraham dahulu yang saat itu masih ada, mulai itu ditutupi, ditimbun sama mereka. Dengan maksud supaya Bapak Ishak itu nggak bisa lagi hidup dengan baik di daerah itu. Waktu mereka melakukan itu, Bapak Ishak itu bukannya komplain loh. Kalau kita yang ngalamin itu pasti, ini apa-apaan sih, cari ribut gitu ya. Bapak Ishak enggak loh anak-anak. Bapak Ishak nggak mau cari ribut. Ketika sumur-sumur itu ditutup, dia ngalah dong. Oke, nggak apa-apa. Aku pergi deh. Lalu Ishak membawa keluarganya, semua pengikut-pengikutnya, mereka pergi dari sana. Mereka pergi dari sana, lalu mereka itu tinggal di satu daerah lagi, masih di Gerar juga. Di sana mereka tinggal dan mereka mulai menggali sumur lagi. Menggali sumur lagi, tapi lagi-lagi orang-orang Filistin yang tinggal di Gerar itu nggak suka. Mereka ribut dengan para gembala-gembalanya Bapak Ishak. Mereka nggak senang karena Ishak itu lebih diberkati daripada mereka. Sampai-sampai Raja Abimelek pun datang kepada Ishak. Lalu bilang begini sama Ishak. Raja Abimelek bilang begini. Menyuruh Ishak untuk pergi dari sana. Dia bilang begini sama Bapak Ishak. Kami tidak suka karena engkau lebih diberkati oleh Tuhan. Pergilah dari tengah-tengah kami, sebab engkau telah menjadi lebih berkuasa dari kami. Dan tanpa berkomentar banyak nih anak-anak, Bapak Ishak, ya udah, ngalah deh, pergi deh. Maka dia pun dengan tenang, tanpa komplain, dia pergi dari sana. Dia membawa semua anak buahnya, harta bendanya untuk pergi dari Gerar. So, everything is done for him? No. Belum ternyata, not yet. Ketika Ishak dan keluarganya pindah ke lembah Gerar dan mulai menggali sumur lagi diganggu. Mereka diganggu lagi. Orang-orang Filistin itu, gembala-gembala Gerar itu nggak senang sama Ishak dan para gembalanya. Mereka mulai membuat keributan lagi, pertengkaran lagi dengan gembala-gembalanya Ishak. Mereka bilang, air sumur ini milik kami. That well is belongs to us. Dan lagi-lagi, namanya ya Ishak itu panjang sabar. Udah, pergilah aja daripada bikin ribut lagi. Maka dia pergi dari sana ke tempat yang lain, lalu dia gali sumur di sana. Dan sumur itu diberi nama Rehobot. Dan kali ini anak-anak, dia tidak lagi diganggu oleh orang-orang Gerar. Ketika hal itu terjadi, Ishak ini bersyukur kepada Tuhan. Dia bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan karena penyertaan Tuhan yang sungguh luar biasa bagi dia. Walaupun dia mengalami ketidaknyamanan di awal-awal, tapi pada akhirnya dia melihat penyertaan Tuhan yang sungguh luar biasa. Maka Ishak pun membangun mezbah di daerah yang baru itu. Dia mendirikan mezbah sebagai ucapan syukur dia kepada Tuhan untuk penyertaan dan kebaikan Tuhan bagi dia. Lalu Tuhan pun berfirman kepada Bapak Ishak dan berjanji kepadanya bahwa Tuhan akan memberkati Ishak. Ia akan membuat Ishak senantiasa berhasil dalam segala usahanya dan membuat banyak keturunan daripada Ishak. Dan pada akhirnya anak-anak, Raja Abimelek pun datang kepada Ishak dan mengakui kebesaran Tuhan dan mengikat perjanjian damai dengan Ishak. Dan mereka pun hidup dengan damai, saling berdampingan dengan damai. Tidak ada lagi keributan di antara mereka, di antara gembala mereka, di antara orang-orang Filistin Gerar dan gembala-gembala daripada Bapak Ishak. Nah anak-anak, belajar dari Ishak yang selalu disertai oleh Tuhan, selalu mengalah dan berusaha untuk hidup damai dengan sesama, maka hari ini kita pun mau belajar bahwa mungkin sometimes kita seperti orang-orang Gerar itu yang suka merebut
milik orang lain, misalnya mainan, alat tulis, dan lain sebagainya. Dari teman kita atau saudara-saudara kita, kakak adik kita. Tapi yuk, hari ini kita belajar untuk mengalah dan tetap tenang. Dan kita juga belajar bahwa di saat sekarang ini, di tengah-tengah situasi pandemi ini, tentu setiap kita merasakan tidak nyaman. Loso Leni juga merasa tidak nyaman. Loso-loso yang lain juga pasti tidak nyaman. Apa-apa dibatasi. Kita nggak bisa sebebas dulu ketika sebelum pandemi. Kalian kan sekarang mengalami yang namanya segala sesuatu dari rumah. Belajar dari rumah online, sekolah minggu beribadah dari rumah online, apa-apa online. Belanja pun mama lakukannya online. Bermain pun sekarang kalian online gitu ya. Nggak nyaman kan? Nggak bisa ketemu orang, nggak bisa ketemu teman-teman. Semua serba tidak leluasa. Tapi kita mau percaya akan penyertaan Tuhan. Kita mau percaya bahwa Tuhan selalu ada. Tuhan tidak pernah membiarkan kita sendirian. Dan Ia pasti akan memberkati kita. So, we don't need to worry for everything in our life. Because we have an Almighty God. Allah yang dahsyat, Allah yang perkasa, Allah yang berkuasa, Allah yang baik, dan Allah yang selalu menyertai kita. Seperti Ia menyertai dan memberkati Ishak. Allah yang sama akan menyertai dan memberkati kita semua. Amin buat firman Tuhan. Yuk anak-anak, kiranya firman Tuhan ini memberkati kita semua. Yuk kita berdoa. Tuhan Allah yang baik, terima kasih kalau hari ini kami mendengarkan cerita dari kisah Ishak dan Ribka tentang betapa luar biasanya penyertaan Tuhan bagi mereka di tengah-tengah segala hal yang mereka alami. Kami juga mau belajar percaya Tuhan, bahwa penyertaan Tuhan yang sama pun akan Tuhan berikan kepada kami anak-anak-Mu pada saat ini. Ajar kami Tuhan, untuk menjadi anak-anak yang sungguh percaya dan mengandalkan Engkau di dalam segala hal yang kami hadapi di hidup kami. Kami mau percaya bahwa Tuhan Allah akan menyertai dan memberkati kami. Terima kasih ya Tuhan, kiranya firman-Mu ini boleh tinggal tetap dalam tanah hati kami, memberkati kami, untuk kami boleh menjadi berkat bagi orang lain. Ini doa kami Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya, amin. Gimana anak-anak? Oke? Nah, untuk ayat hafalannya minggu ini terambil dari Matius 28 ayat 20b. Matius 28 ayat 20b. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Oke, jangan lupa kita ada persembahan, minta tolong Papa Mama. Kalau memang mau persembahan pakai amplop boleh minta tolong dibawa ke gereja, atau memang ada QRIS di samping kita ini, boleh di-scan langsung, atau memang kalau mau transfer ada di deskripsi di bawah ini. Oke, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye semuanya.